Oke, baik. Selamat pagi kepada Anju. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar Anju? Puji Tuhan, kabar Anju sekarang sehat. Tapi nanti Anju ada mau cerita sama Ibu, mungkin biar kita orang kayak sedih gitu, Bu. Oh, oke, baik. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih mendalam atau sebelum kita langsung ke kegiatan inti, Ibu ingin bertanya nih, alasan Anju datang kepada Ibu untuk konseling kepada Ibu itu apa ya alasan Anju? Alasan Anju itu, Bu, karena kan Ibu kemarin kan masuk kelas Anju. Ibu kayak menjelaskan tentang konseling gitu. Anju tanya sama kawan, dari situ kan Anju kayak merasa kayak ngantuk gitu, Bu, karena kan nanti ada lanjut ceritakan sedikit tentang Anju gitu kan. Kayak nggak fokus, jadi aku kayak aku manggilnya guys gitu kan, guys aku lagi kayak ada masalah gitu loh, sama siapa lah mau cerita ya, mau terbuka kali gitu. Sama Ibu Indah aja. Lah kok sama Ibu Indah, dia kan guru BK. Ya memang iya, karena dia guru BK, makanya kalau apa konsultasi sama Ibu itu aja. Apapun kalau masalahmu ceritanya sama Ibu itu kan, seperti itu. Oke, nanti pada intinya Anju beralasan kenapa sama Ibu konsultasi itu dari teman ya? Ya. Oke, jadi sebelumnya Anju pernah nggak melakukan konseling kepada orang lain atau kepada siapa? Begitu Anju, bagaimana? Belum pernah, Bu, karena Anju baru tahu ini konseling itu. Oke. Berarti ini perdana ya? Iya, Perdana. Ibu. Oke. Jadi sebelum kita langsung kepada pembahasan, Ibu ingin menceritakan atau menjelaskan sedikit mengenai konseling. Mulai dari tadi kita bahas konseling. Jadi perlu kita pahami itu konseling individual itu apa. Jadi konseling individual itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada si klien atau kepada Anju khususnya. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh Anju, saya sebagai guru BK ataupun konselor akan berusaha nanti memberikan memberikan solusi ataupun mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Anju. Kurang lebih sederhananya itu ya pengertian daripada konseling individu. Jadi memang di sini Anju boleh bercerita dengan terbuka. Jadi tidak usah takut, nanti Ibu ini membeberkan kepada orang lain, nanti cerita saya ini tidak privacy antara kami berdua, malah nanti orang lain jadi tahu kalau saya itu punya masalah ini gitu. Tenang saja. Kalau di sini Ibu akan menerapkan asas kerahasiaan. Nah, ini adalah salah satu asas yang dipakai dan digunakan dan dipegang erat oleh konselor khususnya ya. Karena memang tanpa asas konseling itu tidak bisa berjalan baik ya. Jadi ibaratnya sebuah rumah kalau kita bangun itu kalau tidak ada fondasi dari bawah itu tidak akan kokoh berdirinya. Jadi seperti itu juga lah mengenai asas ini. Konseling ini akan berjalan dengan baik kalau kami nanti menggunakan asas, apalagi salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Anju tenang aja, bercerita itu boleh bebas, leluasa, tidak perlu takut nanti terbuka atau terbongkar ke orang lain. Ya, kurang lebihnya begitu. Ibu ingin bertanya, apakah Anju bersedia? Kalau Anju sangat bersedia, Bu. Oke, sudah bersedia ya. Dan memang kalau misalnya tidak bersedia nggak mungkin kan datang ke Ibu. Iya. Oke, jadi sejauh itu dari yang Ibu jelaskan, konseling itu apa, konseling individual itu apa, bahkan asas kerahasiaan. Sejauh ini apa ada yang ingin Anju tanyakan? Anju masih bingung sih, Bu, tentang konseling ini. Makanya Anju mau tanyakan, kan Anju ini kan sering curhat nih sama teman Anju, dan teman Anju itu kadang kasih solusi, kadang mendengarkan. Apakah termasuk konseling atau gimana, Bu? Atau semua orang itu bisa menjadi konselor seperti Bu katakan tadi, atau kayak menjadi konselor ternyata harus seperti ini gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya dalam melakukan konseling sederhananya adalah bercerita antara satu dengan yang lain ya. Jadi kalau berbicara mengenai konseling kan ada dua jenis tuh, konseling berkelompok, konseling individu. Karena kalau berkelompok ini kan berarti ada orang lebih dari satu gitu ya, atau lebih dari dua, itu adalah kelompok. Jadi kalau ada perkumpulan misalnya sesama siswa, aku gini loh, itu juga bisa termasuk konseling. Karena konseling itu sederhananya kembali yang tadi adalah cerita, curhat. Jadi bisa dikatakan, apalagi sampai sudah melakukan pemberian solusi, nah itu juga bisa dikatakan seperti itu aja. Oke, jadi Bu, semua orang bisa jadi konselor atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau dikatakan sebagai konselor
harus ahlinya ya, namanya konselor. Tapi kalau ingin menjadi pembimbing, semua orang bisa yang membimbing. Mulai dari orang tua kita bisa jadi pembimbing, tapi kalau konselor itu harus ahlinya begitu. Dan memang kalau konselor itu tidak asal-asal melakukan konseling, harus ada tahap-tahapannya gitu, harus ada panduan-panduannya begitu Anju. Oke, paham Bu. Oke, jadi Anju, tadi kan Anju bilang kalau saya tuh ada sedikit cerita yang sedih nih, saya mau bercerita Bu, makanya saya datang kepada Ibu. Nah, Ibu bertanya nih kepada Anju, cerita seperti apa sih yang mau Anju ceritakan kepada Ibu? Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin ceritaku agak, mungkin bahasa aku mungkin kayak agak baku kali, kan masih mengencap persekolahan gitu kan. Jadi semenjak aku masuk mengencap pendidikan itu Bu, kayak mana Bu ya, aku kalau tidurku tidak teratur gitu. Kadang sampai jam 1 malam tidur, kadang sampai bahkan jam 4 Bu, jam 4 pagi itu tidur. Karena apa? Karena nugas itu, ngerjain tugas. Tapi lama-kelamaan walaupun gak ada tugas, tetap gak bisa tidur cepat gitu Bu. Kalau nggak salah saya searching di Google itu namanya insomnia gitu Bu. Jadi itu kayak gangguan tidur gitu pada orang lain. Makanya dari situ, apa yang aku lakukan, kayak gimana kayak gini, apa karena kebiasaan penyebabnya atau gimana gitu. Makanya banyak sekali jadi kayak merasa kawan-kawan udah tidur, aku belum, mama udah tidur. Makanya kadang tengah malam itu kayak lapar sendiri, masak sendiri, kayak aduh malam tidur kayak segan bangunkan gitu Bu. Jadi kayak banyak yang terganggu gitu insomnia ini Bu. Mau aku buat kayak gini pun, mau tidur cepat pun susah. Karena kan kalau misalnya aku ini pernah sih Bu tidur siang, nggak tidur siang gitu kan, biasanya aku tidur siang, nggak tidur siang, tetap aja nggak bisa tidur malam cepat gitu Bu. Selalu yang di atas jam 12, makanya kadang mataku langsung hitam, kadang baru tidur langsung lemas. Jadi ke sekolah pun kadang telat, kadang segala macam. Tugas-tugas pun kadang kayak misalnya dikumpulkan jam sekian, kadang telat karena bangun tidur gitu, telat makan, telat segala macam. Banyak lah Bu dampak yang bagi saya, banyak sekali apa yang mau saya rugi gitu Bu. Apalagi ditambah kan kalau misalnya pendidikan itu kan kita harus berpenampilan bagus. Bagaimana orang insomnia Bu, pasti badannya kayak lemas, lesu, mata dia kayak nggak terjaga. Apalagi ke mata ini Bu, mata saya ini sensitif kayak gini. Kalau misal saya udah telat terjadi tidur atau udah lama kali nggak tidur, langsung dia hitam, langsung dia kayak bengkak gitu kayak warna. Padahal enggak. Jadi gitu Bu, makanya aku mau minta saran dari Bu kayak mana nanti kan aku bisa kayak lebih solusi gitu. Karena aku udah lakukan itu apa aja, memang besoknya bisa tapi terulang kembali gitu Bu. Oke, jadi yang sudah Anju ceritakan memang benar, itu adalah salah satu ciri-ciri daripada insomnia. Jadi kalau berbicara mengenai insomnia itu sederhananya adalah sulit tidur ya, sebagai bisa dibilang penyakit juga, penyakit terhadap orang yang sulit tidur tadi. Jadi kalau mengenai cerita Anju cukup cukup mengganggu ya, apalagi mengenai kehidupan Anju, kesehatan Anju, pola belajar Anju juga terganggu. Jadi memang insomnia ini sangatlah merugikan bagi setiap individu kalau si individu ini penderita insomnia. Jadi memang kalau sejauh ini Anju tadi kan sudah bercerita banyak nih mengenai insomnia, mulai dari bahkan kalau kategorinya dibilang mata panda. Iya. Anju juga sudah terjadi lah pokoknya, sudah ada mata panda gitu dalam diri Anju. Itu karena apa? Karena insomnia. Jadi Ibu ingin bertanya nih, apakah ada? Pastinya ada sih, tapi coba Anju deskripsikan dampak ataupun impact yang sudah Anju dapatkan atau yang sering terjadi dalam diri Anju setelah ada penyakit insomnia ini dalam diri Anju. Coba dijelaskan Anju. Iya sih Bu, kalau misalnya dampaknya tuh sangat banyak kali. Terlebih lagi kayak merugikan aku pribadi Bu. Dampak pertama itu kayak mental pun sebenarnya terganggu sedikit sih Bu, kayak merasa lebih kayak kurang pede gitu keluar karena kan ada mata panda di sini, kayak aduh pakai bedak pun setebal-tebal bedak pun kayak mana ya, keringat langsung aja bercak-bercak gitu. Jadi kayak udah lah nggak usah pakai bedak segala, tapi nampak dia itu. Jadi itu dari visi aku Bu. Baru visi aku kayak makin kurus, kan kebanyakan orang begadang atau susah tidur itu aku karena membuat mereka jadi kurus itu. Tambah lagi makin kurus, makin diajak kawan-kawan lagi. Baru kalau misalnya untuk lingkungan ya Bu, apalagi aku tinggal sama orang tua nih Bu.
sering kena marah gitu. Lama kali tidur, anak cowok jam segini, bangun jam segini, jadi kayak aduh, baru bangun tidur ya dikasih santapan yang botak hati gitu. Tapi ya emang salahku sendiri gitu kan Bu. Apalagi kalau dalam persekolahan, belajar, kadang telat masuk Bu. Kadang-kadang seminggu tuh kadang hampir tiap hari telat, hampir Bu. Karena susah gitu tidur, karena jam 2 tidur, jam 3, bahkan jam 4 gitu. Kadang belajar pun seperti yang tadi lah yang aku bilang sampai dari awal. Waktu ibu masuk kan aku kayak ngantuk gitu, jadi nggak fokus. Belajarku kayak ya keluar masuk gitu, nggak menetap di otak gitu. Jadi kayak mana ya, guru menjelaskan aku kayak memang ya kan pikiran gua di situ, kapan siap biar aku nggak tidur. Maka waktu istirahat kawan-kawanku makan di kantin, aku nggak tidur dari itu. Makanya dan pertemanan pun Bu lagi baik sekali, karena kan aku tidur dia jadi jam istirahat, bahkan di jam pelajaran pun aku tidur. Jadi banyak yang tidak mau berteman denganku, mungkin karena aku kurang sosialisasi mungkin, karena kan aku di dalam kelas saya terus Bu. Kalian pulang dari sekolah langsung ke rumah, dia tidur lagi. Tapi malamnya nanti begadang terus sampai makanya dunia itu kayak bukan dunia nyata lagi, dunia maya semua dia pegang. Jadi banyak sih dampaknya Bu, baik fisik, mental, lingkungan semua kena Ibu. Oke. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Anju cukup banyak dampak yang sudah dialami oleh Anju, mulai dari psikologisnya, fisik, lingkungan, di lingkungan ini baik di orang tua yang sering kena marah atau teman-temannya yang kurang berbaur ya karena kebanyakan tidur di kelas. Terus mengenai pola belajar di sekolah juga terganggu, sering ngantuk pada saat guru menjelaskan gitu ya. Banyak juga ya dampaknya, cukup merugikan kalau dipikir-pikir ya Anju ya. Sangat merugikan sekali Bu. Iya, sangat merugikan. Jadi memang dari yang sudah Anju alami mulai dari dampak-dampak, apakah ada yang mendukung istilahnya ada misalnya teman dekat Anju janganlah begitu, kurang-kurangilah yang namanya begadang atau yang sulit tidur itu, usahakanlah misalnya apa ya, pokoknya ada nggak sih teman-teman Anju yang ingin menarik Anju lagi ke hal yang lebih baik, artinya ingin mengambil Anju dari sisi-sisi yang nggak baik tadi, yang insomnia tadi, atau misalnya orang tua Anju yang mendukung Anju untuk misalnya gadget jam 10 harus diambil, itu kan usaha juga misalnya, atau dukungan juga dari orang tua agar Anju tidak insomnia. Bagaimana Anju, ada nggak? Kalau dari pertanyaan Ibu itu sih ada, baik pertemanan, tapi cuma satu teman Bu, itu pun dibilang sahabat enggak, dibilang cuma teman biasa gitu, karena dia sebangku juga. Yang tadi yang ngancurkan aku sama Ibu tadi ya dia gitu. Terkadang sih bilang dia, kenapa sih kau sering tidur, sering begadang, nggak bagus loh kamu, dia bilang gitu. Nggak apa-apa loh, aku susah kali tidur segala macam gini, kayak gitu Bu. Tapi dia ngasih solusi, mungkin kau buat aja lah kayak gini kelakuan gitu, tapi tetap aja nggak kena gitu. Udahlah, tidak ada teman. Kalau dari keluarga sih Bu ada, tapi nggak terlalu ketat sih, nggak pernah sih disita HP Bu. Bahkan kalau misalnya kan karena saya insomnia kali kan Bu, makanya kadang ketika sudah dengarkan suara kaki langkah masuk ke dalam kamar, langsung nih HP matikan langsung gitu. Jadi kayak bohong gitu, tapi nanti kalau bisa apa pun kena marah. Bahkan HP ku ada disita, hampir pernah seminggu HP ku disita Bu, pernah. Itu kalau misalnya sekali ketat tetap kali, kalau misalnya enggak kali gitu. Jadi kayak atau saya kayak awal aja gitu Bu, sesuai dengan kondisi mereka gitu. Jadi itu sistem sih Bu. Tapi kalau misalnya dari kakak, dari abang-abang, bahkan adik saya itu kayaknya mereka biasa aja sih Bu, biasa gitu. Bahkan kalau misalnya ada jatuh piring, palingnya si Anjunya itu palingan yang kamar itu ya udahlah, mereka biasa aja gitu. Oke. Berarti cukup banyak juga ya kalau misalnya membahas mengenai support system, mulai dari teman, walaupun temannya tidak seberapa gitu, tapi ya tidak apa-apa, walaupun memang tidak banyak teman, istilahnya 1-2 teman tapi bisa dipercayakan enak. Terus dari orang tua juga ada. Jadi bisa juga kalau misalnya dikaitkan usaha dari orang tua ataupun usaha dari teman Anju kan ada. Tapi ibu ingin bertanya, ada nggak usaha dari Anjunya sendiri atau diri Anju untuk mengubah sisi yang buruk tadi ke hal yang lebih baik gitu? Ada nggak Anju? Nah, kalau usaha pasti ada Bu, itu pasti ada. Pertama kan saya minta saran dari teman saya sebangku tadi. Dia bilang gini, kalau misalnya kau malam itu susah kali tidur, siang gak usah tidur, katanya gitu. Ya udah, siang aku nggak tidur, ternyata tetap aja jam 10 kayak nggak ada merasa ngantuk gitu loh Bu. Kayak mana, jadi kayak sia-sia gitu. Nah, cara yang kedua kan aku naik dari Google,
Katanya apalagi ini kayak cerita rakyat gitu Bu, seperti menghitung angka 1 tetap aja bahkan sampai 500 kayak gitu Bu, hitung Bu sampai bibir kiri kering, tetap aja nggak ngantuk. Baru dengarkan lagu pun terkadang misalnya kayak dengarkan lagu pun kurang tidur, tapi nggak tidur pula sih gitu Bu, tapi tunggu waktu jam-jam 2, jam-jam 1 baru tidur gitu. Jadi usaha apapun yang aku lakukan tuh kayak B aja gitu. Bahkan pernah aku berpikir kayak mau beli obat tidur tapi dilarang sama medisnya. Aku pernah ke apotek ini Bu, aku sama kawan, Bu, aku mau beli obat tidur dong. Buat siapa kata itu? Kayak curiga. Buat aku kamu umur berapa kata itu? Ini gak sembarangan orang untuk minum ini kata gitu. Untuk insomnia segala macam. Kalau kayak itu pergi aja langsung ke medis atau ke dokter segala macam. Tapi aku takut bicara sama orang tua, atau nanti kayak marah kalau orang tua aku kadang mau visi, kadang marah. Kalau orang Batak kayak mana kan? Gak bisa cuma omongan aja, gak bisa lembut. Ini tuh lembut, dikira lembut tapi kasar gitu hasilnya gitu. Jadi itu usaha aku lakukan sih Bu. Makanya kurang efektif ini. Gitu aja aku terus, makanya biar kata temanku ini sampai Bu Enja lama, tapi Bu Enja ada solusi gitu. Oke. Jadi satu ujian juga untuk Anju ya, karena istilahnya gini, walaupun Anju punya insomnia, tapi Anju masih berusaha, walaupun usahanya tidak langsung berdampak besar kan. Tapi sejauh ini Anju sudah cukup bagus, walaupun memang usahanya itu belum langsung instan Anju dapatkan. Tapi bagus, harus ditingkatkan lagi. Tapi memang usaha yang Anju ini memang karena kurangnya ya, apalagi mengenai apa tadi ya yang kedua, harus menghitung 1 sampai 100. Kalau itu sebenarnya semakin kita menghitung itu akan sulit. Itu kan mitos, itu tidak semua dipercaya oleh orang. Belum semua penelitian yang mengiyakan itu ya. Karena memang gini, kalau misalnya kita menghitung 1 sampai 100 itu kan akan menguji kefokusan kita. Ketika kita makin fokus, habis 60 berapa? 7. Berarti itu akan membuat kita makin tidak ngantuk. Artinya makin kita konsen, otak kita semakin bekerja, bukan otaknya diistirahatkan. Harusnya diistirahatkan kan, biar tubuhnya juga bisa rileks gitu. Jadi Anju, seperti yang sudah Anju sampaikan, ada beberapa usaha yang dari Anju, tapi usahanya belum maksimal. Ada beberapa tips atau usaha yang dari ibu harus Anju lakukan. Ini harus, karena apa? Agar Anju tidak lagi insomnia, atau bukan langsung menghilangkan insomnia ya, tapi mencegah atau mengantisipasi ya. Oke, jadi yang pertama itu, tadi kan teman Anju kan bilang nih, bisa dicatat kok. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang, minta dari ibu catatannya. Nah, yang pertama, Anju harus rajin olahraga. Kenapa ibu bilang begitu? Kalau kita makin melenturkan tubuh kita, makin membuat tubuh kita semakin rileks mulai dari olahraga, maka ketika istirahat pun nanti kita makin rileks, tubuh kita makin aman begitu. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya rajin berolahraga itu tidak udah mas belum maksimal, ganti Nah, yang kedua, Anju bisa, kalau misalnya Anju bermain HP tadi kan, nah Anju bisa memutar musik relaksasi. Iya, musik relaksasi itu akan membantu Anju nanti merelaksasikan tubuh Anju, pikiran Anju, semua, otak Anju juga, hati Anju makin tenang, makin rileks, makin stabil. Maka Anju akan terlatih, semakin terbiasa nanti Anju mendengarkan musik relaksasi, makin terlatih, makin sering tidur cepat begitu. Lalu sebelum ke langkah yang ketiga, ibu ingin bertanya, Anju suka kopi apa enggak? Suka kopi, bukan kopi hitam sih Bu, kayak misalnya kopi, kopi susu gitu sih, kayak minuman anak muda gitu sih Bu. Oke, itu bagus sih, tapi kalau di atas jam 11-an itu tidak perlu lagi konsumsi, apalagi kopi hitam. Kopi hitam kan mengandung kafein. Nah, itu kan akan membuat membuat mata kita itu makin kuat untuk tidak tidur ya, kopi, karena itu mengandung kafein. Itu akan mencegah kita untuk tidur lebih cepat gitu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, Anju bisa mengatur jam tidur. Misalnya Anju membuat di dinding gitu, menuliskan hari ini aku harus tidur jam segini, hari ini aku harus tidur jam segini. Atau misalnya Anju ingin mengubah jam Anju bermain gadget, udah aku sampai jam 10 lah main HP, atau besok aku harus sampai jam 11. Nggak boleh, harus konsisten, nggak boleh lebih seminggu 2 minggu, nggak boleh, harus konsisten. Itu yang harus Anju tanamkan. Terus selanjutnya,
Anju kalau misalnya suka mendekorasi kamar itu sangat membantu, karena gini, kalau misalnya di sebelah kiri Anju ada letak lemari gitu ya, Anju kalau misalnya bosan lihatnya, ganti dekorasi yang lain, pindahkan gitu kan. Nah, semakin kita nyaman di tempat atau di kamar kita, semakin kita juga nyaman tidurnya. Artinya misalnya kita buat lampu-lampu yang khusus untuk tidur gitu, Anju bisa nyalakan itu. Artinya itu akan membantu Anju merangsang merangsang otak Anju agar bisa istirahat dengan cepat. Oke Anju, sudah banyak tadi usaha ataupun solusi yang bisa Anju lakukan seperti yang Ibu sampaikan tadi kepada Anju. Mudah-mudahan nanti Anju bisa menerapkannya ya. Jadi Anju, Ibu ingin bertanya lagi nih. Apa sih yang Anju pikirkan mulai dari sebelum Anju konseling dengan Ibu dan setelah Anju konseling dengan Ibu? Jadi pikiran Ibu ya, mungkin sebelum aku melakukan konseling dengan Ibu, ya aku kayak gitu-gitu aja loh. Artinya kayak stuck di situ aja, karena masalahku masih plong gitu aja, nggak berpindah seperti itu Bu. Seperti kita misalnya kayak contoh lah Bu, seperti kita mencari jalan tanpa ada sebelum kita melihat map, kita kan stay di situ aja gitu. Tapi setelah kita melihat map, kita ada actionnya gitu. Sama dengan ini. Nah, sesudah aku melakukan konseling dengan Ibu, aku berpikir bahwa pengetahuan aku itu semakin bertambah. Mulai dari banyaknya tadi solusi yang diberikan dan juga ceramah, nasihat segala macam itu kayak lebih bertambah daripada sebelumnya. Dan itu menurut aku seperti aku dapatkan ilmu baru nih gitu. Jadi kayak merasa tertarik lagi ingin konseling dengan Ibu, tapi dengan tema yang lain gitu Bu. Oke, pemikiran Anju yang cukup leluasa ya, mulai dari sebelum dan setelah melakukan konseling ini. Jadi Anju, Ibu juga ingin bertanya, seperti apa atau apa sih yang Anju rasakan setelah kita sudah melakukan konseling tadi? Bagaimana Anju, apa sih? Atau ada masih merasa lega atau belum sepenuhnya lega atau bagaimana? Kalau Anju pribadi saat ini jujur Bu, sangat lega dan juga kayak dikatakan kalau misalnya bahasa gaul plong gitu, artinya kayak masalah kayak nggak ada lagi gitu, kayak apalagi takut nanti kalau misalnya selesai ini Anju kayak merasa masih ada. Tapi Anju sih berharap kalau misalnya Anju seperti lagi, boleh nggak Anju melakukan konseling dengan Ibu, karena perasaan Anju setelah melakukan konseling dengan Ibu itu kayak lebih bahagia, lebih fresh, kayak ada teman untuk aku bercerita gitu Bu. Pastinya boleh dong, kalau misalnya Anju ada masalah, dan itu adalah tugas kami sebagai BK atau konselor untuk membantu siapapun tidak melihat dari segi keuangan atau dari segi fisik, kami tidak melihat itu, tapi Anju dengan terbuka seperti yang Ibu bilang tadi harus terbuka, karena memang rahasia tidak perlu dibeberkan oleh kami gitu. Jadi yang pastinya bisa kalau misalnya Anju mau bercerita kembali mungkin di hari-hari yang akan datang kalau misalnya Anju ada masalah lagi ya. Oke, jadi Anju, sikap Anju selama kita tadi melakukan konseling itu bagaimana? Kalau sikap Anju sih pribadi harus tegas sih Bu pada diri sendiri. Artinya tegas ini bukan kayak fisik tidak, tegas ini kepada diri sendiri. Seperti ada tadi beberapa, kalau nggak salah satu untuk sikap, Anju akan menulis nih Bu, list kapan Anju mau bermain game, kapan Anju mau membaca, kapan Anju mau ini, pokoknya kegiatan-kegiatan Anju itu akan Anju list dan akan Anju teladani gitu Bu dengan baik. Oke. Cukup bagus ya sikap yang akan Anju terapkan ke depan. Jadi mengenai tindakan, Ibu ingin tahu tindakan apa yang harus atau yang ingin Anju lakukan terlebih dahulu, entahlah itu Anju mau ngambil tindakan usaha yang pertama yang Ibu bilang lah, karena yang pertama itu lebih simpel gitu. Apakah ada tindakan itu yang muncul di pikiran Anju? Sangat ada sih Bu, karena kan Anju berharap melakukan konseling kepada Ibu kan supaya mendapatkan solusi yang terbaik gitu, ataupun untuk membantu lah merealisasikan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Artinya nggak langsung instan gitu, langsung instan sembuh nggak. Anju berpikir nggak seperti itu. Jadi mungkin dari poin pertama tadi inilah yang aku lakukan. Nah, kalau misalnya sembari melakukan ini kayak kurang loh, aku bantu dengan tahap kedua atau enggak yang ketiga, yang kelima, pokoknya sampai semua solusi yang Ibu berikan itu sampai aku realisasikan. Itu mungkin tindakan aku Bu. Kalau misalnya kurang, nanti aku nanti japri ke Ibu, Bu ternyata ini nggak punya efektif sama apa sih yang bagus gitu. Pokoknya nanti tindakanku untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Berarti
tindakan Anju adalah lebih tegas ya, itu pada intinya ya, harus kunci yang ada di Anju, apapun harus aku yang atasi, begitu ya dalam pikiran Anju. Oke, sangat bagus, tindakan yang sangat optimis. Jadi terakhir nih, ibu ingin bertanya, seperti apa sih tanggung jawab yang akan Anju jadikan gitu, artinya yang akan Anju emban ke depannya? Tanggung jawab sih Bu besar kali Bu. Kenapa aku bilang kan, karena kan insomnia ini kan suatu gangguan, bukan penyakit, suatu gangguan pada pribadi seseorang yang bukan sangat sulit saya katakan, karena bisa diturunkan, bisa sadar, tapi memang kalau misalnya tidak ada kemauan dari dalam diri kan tuh percuma sih menurut aku. Makanya harus tumbuhkan dulu tekad niat dulu, aku harus lakukan nih, lakukan tanggung jawab yang besar ini, seperti itu. Terkait poin-poin telah berikan ibu tadi, Bu Indah tadi bilang ini harus aku buat. Apalagi tentang dekorasi tadi Bu, memang aku suka dekorasi, tapi karena kapan waktu nggak ada sempat gitu loh Bu, karena kan nggak ada sempat. Mungkin tengah malam aku dekorasi kan, misal kotak-kotak kayak paku kan, mungkin nanti mama aku marah, makin ketahuan. Nah nanti pertama kali sih tanggung jawab aku buat list dulu apa yang langsung lakukan, baru melakukan semua tanggung jawab poin tersebut. Seperti itu sih Bu. Tanggung jawab yang cukup besar ya, dan cukup optimis lagi, dan harus ditingkatkan tanggung jawabnya, harus bisa dipegang ya, bukan hanya dibicarakan tapi harus direalisasikan di dalam kehidupan Anju, agar nanti insomnia tadi tidak lagi melekat dalam diri Anju. Dan mudah-mudahan yang sudah kita diskusikan tadi, mulai dari usaha-usahanya bisa Anju atasi, bisa Anju lakukan satu persatu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai konseling individual ini. Anju, kalau nanti misalnya ada lagi di lain hari, Anju bisa bercerita dan Anju bisa curhat lagi kepada ibu, tidak usah takut dan tidak usah sungkan, karena kami selalu menerapkan asas kerahasiaan yang dimana Anju siap dan terbuka di sini ya. Jadi bisa bebas bercerita dan berekspresi kepada kami ya, kepada ibu. Oke, mungkin itu saja Anju. Terima kasih atas ketersediaannya, yang sudah mau bersedia terbuka, mau bersedia menceritakan masalahnya. Dan sekian, terima kasih, selamat pagi Anju. Selamat pagi, terima kasih ya Bu. Oke.